Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan kan 3, kan kasih 5 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, salam jumpa sahabat subscriber. Hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali. Dan hari ini kita akan menyampaikan atau menyikapi berkaitan dengan Joseph Paul Zhang. Sahabat subscriber, tahukah tidak kalau Joseph Paul Zhang ternyata satu daerah dengan Nyong ya, ternyata nggak terduga, nggak nyana-nyana, judulnya satu daerah dengan saya ya. Namun saya belum tahu keberadaannya ataupun alamat orang tuanya. Infonya sementara baru dapat info dari sahabat saya yang di Salatiga dan dapat info juga dari Kapolres di Salatiga bahwa Joseph Paul Zhang ini aslinya dari Tegal dan pernah tinggal di Salatiga saat kuliah, yaitu mulai tahun 2012. Dan Paul ini kuliah di jurusan pertanian di Universitas Kristen Satyawacana atau UKSW Salatiga. Nah, kemudian melanjutkan kuliah di luar negeri pada tahun 2017. Orang tuanya itu ternyata di Tegal atau asli Tegal. Nah, ini untuk lebih tahunya ya. Sebelum saya jelaskan yang lain, jangan lupa sahabat subscriber like, subscribe dan lonceng, ya, komentar yang baik-baik ya di kanal Jejak di Balik Tabir, sebuah tayangan, tuntunan dan edukasi, dan juga insya Allah sebagai sesuatu yang menguak yang tak terungkap dan mengupas yang tak tersingkap tentang misteri alam semesta, alam astral atau alam gaib, keilmuan, pengobatan tradisi, pusaka, benda bertuah, mitos, legenda, dan lain sebagainya. Sahabat subscriber, siapakah sebenarnya Joseph Paul Zhang? Joseph Paul Zhang ini adalah seorang yang memang mempelajari Alkitab ya, karena saat sekarang kuliah di jurusan teologi ya. Dan dia juga sudah dipanggil sebagai seorang pendeta. Namun seperti kita ketahui bahwa dimanapun keberadaannya atau dimanapun tempatnya, agama itu ada yang radikal. Tidak hanya Muslim, tidak ada Islam. Jadi agama lain pun juga ada yang radikal. Ada Kristen radikal, ya, ada Hindu radikal, ada Buddha radikal juga ada. Namun yang terpenting di sini saya berpesan, marilah kita senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentunya saya itu juga kaget karena saya itu bersama dengan kawan-kawan itu sedang berjuang ya. Tatkala kita sedang berjuang untuk menjaga keutuhan, menjaga persatuan negara kesatuan Indonesia, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kerukunan antar umat beragama, tiba-tiba ada seorang yang sangat menyakitkan ya, yang tidak tahu Islam tapi menghina Islam ya. Tentunya ini sangat menyakitkan sekali. Namun marilah tetap kita sejuk hati, emosi boleh tapi tetap sejuk hati, dan kita serahkan kepada yang berwajib ya untuk memprosesnya. Baik, sahabat subscriber, kita saksikan bersama cuplikan-cuplikan pernyataan penghinaan penistaan dari Joseph Paul Zhang atau Paul Sri Mulyono. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Kubrak-kubrak pokoknya. Password seperti biasa ya. Buka, cus, kubrak-kubrak, oh lala, bebe. Ya serius hari ini ya. Lu yang puasa, gua yang lapar. Nggak bener lu. Luar biasa ya. Som kita
rombongan para nabi internasional. Tadi yang dari Kamboja mau mendaftar nomor 29, saya suruh ambil nomor antrian dulu di Munchen. Boleh ya, semua yang mau ngantri bisa nomor antrian nabi. Nah, itu tadi sahabat saya prepper, sementara 2 cuplikan dan masih ada cuplikan-cuplikan penghinaan. Jadi ini Paul Zhang seperti kita ketahui bersama itu kemarin itu menghina, melecehkan ya Islam, ya bahkan menistakan Islam dan menghina Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Dalam siaran Zoom meetingnya, bahkan kemudian yang juga di-live-kan atau disiarkan di YouTube ya. Karena Joseph Paul Zhang ini seorang YouTuber juga ya. Itu ada siaran sekitar 3 jam lebih ya, beberapa tuh saya melihat yang menyaksikan dari awal sampai akhir siaran YouTube-nya itu ya sangat menyakitkan sekali ya. Jadi berkali-kali menghina Islam ya, berkali-kali saya sulit untuk menyatakannya ya. Jadi sangat luar biasa ya ini. Ada kesengajaan, ini saya khawatir ada upaya untuk mengadu domba ya, supaya Indonesia ini tidak tenang, tidak tentram sehingga terpecah belah ya. Jangan sampai Indonesia ini seperti Irak, jangan sampai Indonesia itu seperti Suriah dan juga daerah-daerah Arab yang tidak damai yang sekarang sedang berkonflik ya. Kita tenangkan diri, jangan terpancing, jangan terprovokasi ya. Kita tetap jaga kerukunan antar umat beragama. Sahabat saya prepper, berikut petikan-petikannya dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan lonceng. Kenapa lonceng? Supaya sahabat-sahabat saya prepper selalu mendapatkan pemberitahuan dari konten kanal kami Jejak di Balik Tabir. Mari kita saksikan petikan-petikan berikutnya. Kalau kita ngelihat sekarang kan ini di Indonesia kan lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman Muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh, kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselen. Tiap hari mereka ya apalagi sini sejuk ya, tapi lucu ya, padahal sejuk di sini. Kalau mau puasa kan cocok sejuk di sini, tapi ya itulah namanya kan. Nah, ternyata kan tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya. Artinya apa? Ibadahnya itu karena ditakut-takuti, diweden-wedenin. Nah, kalau di dalam Kristen nggak boleh begitu ya. Di dalam kekristenan kita itu, di dalam ajaran kita itu, orang itu takut sama Tuhan itu bukan karena ditakut-takutin, tetapi karena dia mengalami sendiri, dia menemukan perjumpaan pribadi, maka dia akan berbuat kebaikan. Bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik, sehingga jadi munafik ya. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius. Itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayembara, lu gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26. Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta.
Gua kasih loh ya. Ya tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Berapa teman kan cerita yang YouTubers yang diancam-ancam. Gue bilang ini kan sudah risiko kerjaan. Ya, kalau menjadi YouTubers, kita tampil, kita salah ngomong apa itu sudah risiko kerjaan. Jadi kalau sudah risiko kerjaan, ya kita sudah tahu risikonya. Kalau nggak masuk penjara ya mati. Nah, kalau masuk penjara, jangan lupa kasih nomor rekening. Kita nanti siarkan di sini nomor rekeningnya. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat. Makanya nggak bisa salah. Sahabat subscriber, Paulus Sri Mulyono atau Yosef Paul Zhang ini pernah tinggal di Salatiga dan aslinya Tegal dan orang tuanya juga ada di Tegal. Ternyata orang dekat juga ya. Namun saat sekarang dia keberadaannya tidak di Tegal lagi karena dari tahun sekitar 2012 itu sudah menjadi warga Salatiga dan bahkan mempunyai KTP Salatiga. Dan saya belum mengetahui keberadaan orang tuanya, apakah masih tinggal di sini, apakah sudah tinggal di kota lain, ataukah sudah keluar negeri. Tidak usah khawatir, nanti saya akan selalu mencari informasi yang berkaitan dengan Yosef Paul Zhang atau Paulus Sri Mulyono ini. Dulu Paulus Sri Mulyono waktu kuliah di Salatiga itu tinggal di daerah mana ya, ini ada catatannya ini ya, tinggal di perumahan Riko Indah Permai ya, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Salatiga atau Solo itu. 2017 melanjutkan kuliah teologi di luar negeri. Nah, waktu di UKSB di Salatiga kuliah di sana, jurusan pertanian. Sekarang kuliah teologi, tentunya ini ada kuliah pendeta ya. Namun ini adalah oknum ya, bukan berarti mayoritas umat Kristiani itu seperti itu. Ini adalah oknum dari umat Kristiani ya. Saya kira dari saya itu sahabat Skywalker. Jadi mari kita tetap jaga kerukunan antar umat beragama dan selalu saksikan jejak di balik tabir yang insya Allah akan selalu memberikan tuntunan, tontonan, dan edukasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi. Rahayu, rahayu, rahayu.